Ya gitu-gitu aja. Fazah, kamu udah lihat drama belum? Drama apa? Kingdom. Apa? Drama Kingdom. Oh, Kingdom. Udah dong. Kamu udah? Belum. Spoilerin dong. Ih, gak mau, males. Ayolah, spoilerin dikit. Jadi ceritanya itu ada 2 season. Season pertama sama season kedua. Terus tapi itu belum kelar. Yang season pertama, pokoknya Kingdom tuh tentang zombie itu di masa kerajaan. Seru deh pokoknya. Cobalah lihat, lagian juga nganggur kan sekarang. Aku tuh bingung kalau misalnya download itu di mana. Kamu downloadnya di mana? Di Google klik aja download film Kingdom gitu aja. Oh, pakai wifi rumah atau di mana? Di kos. Loh, sekarang kamu di kos. Loh, bukannya harusnya pulang ya? Ini kan wabah corona. Enggak, aku nggak pulang soalnya abah ibuku tuh udah masuk usia lanjut, jadi takutnya aku pulang-pulang bawa virus. Kamu sekarang lagi di rumah ya? Iya, aku sekarang lagi di rumah. Enak dong makan. Enak. Jadi giziku terpenuhi. Nangis. Aku kelaparan. Kamu berarti kalau di kos sampai kapan? Ya sampai selesainya ini, selesainya corona. Oh, berarti nggak pulang gitu ya? Mungkin, ya semoga aja segera selesai. Sebelum puasa kalau bisa. Amin. Terus, oh ya, ini kan lagi wabahnya corona nih. Menurutmu gimana sih kuliah kita? Kayaknya berat banget nggak sih daripada yang kuliah offline? Iya, itu tuh gimana ya? Penyesuaian aja pas awal-awal juga nggak karu-karuan kan. Terus makin kesini tugasnya makin banyak banget. Dan itu aduh gimana sih? Menurutmu gimana sih? Apa aku doang yang merasa berat? Sepertinya aku lebih berat daripada kamu. Emang kenapa? Tiap hari itu kan dikasih tugas, terus deadline-nya harus hari itu biasanya, terus ada kuis juga, jadi aku harus belajar. Oh iya, waktu itu yang kuis sehari berapa kuis? Tiga kuis. Itu apa aja sih? Aku 4 kuis. Oh buset. Aku 4 apa 3 ya? Yang pertama itu faal, yang kedua histo, terus yang ketiga itu baru mikrobio. Itu sehari, hari Kamis deh. Terus habis itu Jumatnya baru biokim. Oh, mantap. Sekarang ada tugas lagi. Apaan? Tugas itu buat video modul. Laprakmu gimana? Laprak yang IMKG? Kan aku sama Prof. Asti tentang alginat. Itu tuh kita belum ujian, maksudnya belum ya gitu. Hah? Suaramu lo hilang. Iya ta? Iya. Coba ulangi lagi. Jadi tadi sama Prof. Asti, terus sama Prof. Asti. Dengar nggak? Dengar. Terus habis itu kata profnya itu minggu ini nggak ada praktikum. Soalnya profnya belum buat video tentang alginat. Jadi kita disuruh buat nunggu minggu depan, nunggu videonya jadi gitu, baru kita praktikum. Terus diskusinya gimana dong? Kayaknya diskusinya melalui ini deh, Google Meet atau Zoom kayak gitu.
Jadi itu minggu depan sekalian videonya sama diskusinya. Nggak tahu sih, kita katanya profnya itu minggu depan itu cuma video aja, tapi kalau misalnya profnya menghendaki buat ngomong vecian sama anak-anak, ya terserah profnya itu. Kalau kamu gimana? Aku sama Prof Intan kan. Nah itu udah dibikin videonya Dr. Devi yang bikin video, terus udah bikin laporan juga. Kamu enak dong sekarang nggak bikin laporan. Minggu depan saya yang bikin laporan. Tapi menurutmu kuliah online sama offline ini kelebihan sama kekurangannya apa sih? Kalau menurutku nih, kuliah offline dulu ya. Ya. Kalau offline itu kita nggak bosen, bisa keluar kan. Terus kalau jajan tuh ada di kantin, ada di koperasi. Nah itu iya kan, bisa danusan juga, kita nggak tahu kan. Nah terus kalau ketemu teman sih ya oke aja, tapi nggak terlalu berpengaruh sih menurutku. Cuman tugasnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau online ini apa dulu nih, kelebihan dulu deh ya. Kelebihannya itu lebih enak di rumah aja, tapi lapar soalnya nggak ada makanan. Terus kalau misalkan tanya-tanya itu lebih berani gitu loh, soalnya kita nggak berhadapan dengan teman-teman gitu. Terutama kalau misalkan diskusinya lewat WA itu lebih enak. Jadi kita cuma munculkan teksnya doang, orangnya nggak muncul. Oh iya, nggak tahu yang mana kita. Ya betul. Terus habis itu apalagi ya, lebih fleksibel. Nggak juga kalau misalkan dosennya mau minta jam segini ya udah sama aja. Tapi kekurangannya tugasnya banyak. Terus tergantung sama koneksi internet. Kalau koneksinya nggak bagus ya udah wassalam. Terus ini tagihan internet makin tinggi di sana. Bagus sama pakai wifi. Tapi kadang tuh wifi-nya nggak selalu oke. Jadi harus pakai itu. Yang biasanya sebulan itu paling nggak 100.000, sekarang nggak sampai sebulan nggak habis. Gimana dong? Oh iya, sama satu lagi, tugasnya banyak. Udah aku sebutin belum sih tadi? Udah. Kalau menurutmu gimana? Apa nih kelebihan dan kekurangannya kuliah offline sama online? Kalau aku sih, aku suka dua-duanya, kuliah online sama offline. Kalau kelebihan kuliah offline itu, ya seperti katamu tadi, kita bisa makan, kita bisa jajan gitu kan. Terus kalau misalnya bosan, bisa cerita ke teman face to face gitu. Terus kalau kekurangannya kuliah offline itu kayak buat misalnya mau tanya nih, nggak berani, soalnya takut pertanyaannya itu salah di mata teman-teman, ya nggak sih? Iya benar kayak gitu. Jadi cuma disimpan dalam hati aja, atau enggak pas udah selesai kuliah baru tanya ke dosennya, dok ini maksudnya gimana, ya nggak sih? Betul sekali. Kita tapi perasaan. Kalau yang kuliah online itu kelebihannya kuliah bisa tidur, habis kuliah bisa makan, terus habis itu kayak nggak usah pakai apa ya, cuma video call kayak gini kan, jadi enak kalau misalnya ngomong sama dosennya gitu. Tapi kalau kekurangannya, ketika kamu tugasnya banyak, itu apa ya, udah dipikir gitu loh, kita kan di rumah disuruh stay at home, disuruh menghindari wabah corona, tapi tugas kita makin banyak, gimana itu?
Harusnya kan dikurangin dikit gitu loh ya. Terus habis itu kalau kuliah online itu kekurangannya jaringannya. Ini kan aku kan nggak ada wifi, jadi aku pakai paketan yang awalnya 15 giga buat 1 bulan, itu sekarang buat 2 minggu. Mantap. Gitu. Terus nggak dapet uang saku lagi. Oh iya bener, nggak bisa nabung ya Allah. Sama itu kalau misalnya di kuliah online itu kuis terus. Kalau misalnya offline cuma ya udahlah kuisnya mungkin 2 minggu sekali. Kalau ini setiap pertemuan ada kuis kayak gitu. Dan nggak dijelasin sama dosennya. Bingung sendiri, nangis sendiri. Emang online. Tapi kalau misalkan ini nggak selesai gimana? Kita online terus. Ya gimana ya, kita kan juga menghindari persebaran dari corona itu. Mau nggak mau kita di rumah terus lah, daripada coronanya menyebar terus banyak yang meninggal. Jadi ya kita mending di rumah gini. Ya, betul. Tapi tugasnya itu loh. Hari tugas Senin sampai Jumat tugas presentasi, ya Allah. Sebenarnya tuh kalau misalkan kuliah offline kan kita udah tahu nih jadwalnya ini, terus kita ngapain aja di kelas gitu kan. Cuman kalau online tuh kita harus bisa ngatur jadwalnya, terus habis itu belum nanti kalau misalkan dosennya jam ini nggak bisa terus minta jam udah agak malaman, apalagi kuisnya sekarang malam terus nggak sih? Iya, jam 7 sampai jam 9. Makanya itu jadi berlebih gitu gak sih? Harusnya sore aja. Kalau menurutku sih mending kalau kuis itu maksimal sore lah. Jam 4, jam 5 nggak apa-apa. Jangan malam-malam, ini saya hormon adrenalinnya udah turun. Terus kalau menurutmu kesiapan dosennya buat menghadapi kuliah online ini udah berapa persen sih? Kalau itu sih tergantung dosennya ya. Kalau misalkan dosen yang udah dari awal pas kita kuliah offline tuh pakai kuliah online gitu ya, dia lancar-lancar aja, oke-oke aja. Tapi kalau misalkan yang dosen yang baru-baru tuh sebenarnya nggak ada masalah. Kan soalnya kalau misalkan pakai Zoom atau Meet gitu kan misalkan dosennya kurang bisa buat bikin meetingnya, bisa kita yang bikin, terus dosennya tinggal join juga kan. Jadi ya nggak ada masalah sih. Berapa persennya sih nggak bisa ditentuin, soalnya kan beda-beda juga. Iya sih, aku juga setuju sama kamu. Cuman ya ini masalahnya di kuota, di uang. Kuota dan tugas. Nah ya benar, tugas juga. Tapi semoga aja nanti makin minggu tugasnya nggak terlalu berat. Amin. Tapi sepertinya enggak deh. Tapi kita yang terbiasa, jadi kita merasa enteng. Tapi kalau tugas pas waktu kuliah offline itu kan enak nggak sih? Enak banget. Maksudnya kita bisa kalau misalkan ada kalau misalkan ada tugas nih kayak laporan praktikum gitu, itu kan lebih enak, kita bisa ngumpul dulu, diskusiin dulu apa aja. Tapi kalau misalkan kayak gini kan kita harus lewat chat, dan orang-orang itu nggak selalu balas chat gitu loh, jadi merasa gimana gitu. Harus di spam dulu nggak sih? Makanya. Terus kalau misalkan udah di ujung-ujung, baru mereka respon, baru mereka yang recokin kita. Itu yang gak suka. Kamu juga gitu? Terus kamu tahu nggak? Apa? Iya, aku juga gitu, teman-temanku. Jadi itu yang buat
video tipnya. Habis itu mereka tinggal join. Ya. Terus aku tanya, kalian udah paham belum kita mau ngerjain apa? Habis itu mereka jawab, ya paham gitu. Apa lagi ya? Itu ya, menurutmu kajianmu persiapannya gimana sih dalam menghadapi online FKG? Nggak denger ya? Ini lagi ngomong? Iya. Nggak dengar? Halo. Oke. Halo. Lanjut. Dengar? Iya, dengar. Menurutmu FKG ini persiapannya gimana sih dalam menghadapi kuliah online ini? Kalau menurutku sih lumayan bagus ya, responnya juga. Terus kalau kita kan biasanya pakai Zoom. Nah, Zoom itu kan barusan ada ini kan, ada info kalau misalkan si FKG ngasih fasilitas Zoom yang unlimited. Nah, itu cukup membantu sih. Sama itu, oh iya, sama satu lagi yang kuota itu loh, Ilmupedia yang gratis 30 giga 1 bulan nggak sih? Tahu nggak itu? Nah, itu aku tahu sih. Itu bisa ngakses Zoom. Itu enggak bisa, cuma bisa akses ini aula, kan lumayan. Kalau aula kan biasanya ada kayak misalkan faal kan biasanya dikasih video tuh di situ. Nah, itu lumayan sih daripada pakai kuota sendiri. Kamu nggak pakai itu? Enggak. Bukannya kalau yang Alfat itu bukannya videonya dari YouTube nggak sih? Oh iya, bukannya lewat YouTube. Kalau Valprak iya dari YouTube. Tapi aku kalau Val teori kan di aula. Jadi lumayan membantu. Tapi aku nggak tahu Valmu kayak gimana. Valmu gimana? Jangan ditanya. Aku kan pernah ngerasain. Iya. Oke, baiklah. Tapi nih di rumah disuruh-suruh ini nggak sih? Suruh bersihin apa, terus suruh nyapu, suruh itu. Sepertinya aku cuma disuruh makan. Enak banget, terus. Beda kalau misalnya ada bahan-bahan nih buat masak, baru aku masak. Oh, udah gitu doang. Iya. Tidur masak. Enggak bisa. Awas bengkak loh. Sebenarnya ini udah bengkak. Aku di sini kelaparan, coba nggak berniat buat ini kan ngirimin makanan ke Surabaya. Surabaya masuk zona merah. Nggak lama kan udah masuk zona merah sekarang. Oh iya? Kan tiba-tiba ada 10 yang positif itu. Oh. Makanya karena dia positifnya langsung 10, jadi langsung masuk zona merah. Aku kan kan ada 10 ya yang positif. Itu satu dari Lamongan Kota. Iya, dan satu juga dari Sukadadi. Ya Allah. Dari tempatku. Itu nggak sih, penyebaran ini tuh cepet banget nggak sih? Makanya, terus apa namanya, orang-orang di desa itu kadang agak susah dikasih tahu gitu loh. Ya benar, mereka itu masih ngejalanin kayak aturan yang religius gitu nggak sih? Karena kan udah disuruh buat jangan jamaah di masjid atau musola, nanti takutnya
udaranya makin banyak. Tapi mereka itu masih mungkin buat aku pasti terhindar dari corona gitu. Iya makanya emang di Lamongan kota juga kayak gitu, sama aja. Kalau di kampungku masih ada sholat jamaah sama sholat. Tapi padahal itu nggak sih kemarin tuh udah keluar surat dari Depak buat sholat Jumatnya ditiadakan. Emang itu nggak kesebar ya informasinya? Udah tersebar, tapi Depak itu ngeluarin surat baru katanya boleh buat sholat Jumatan di masjid asal kayak renggang gitu loh. Oh alah. Tapi itu kayak gimana ya, terlalu memaksakan diri nggak sih? Tapi ya kita udah diedukasi kalau misalnya corona ini kan berbahaya, salaman aja terus pegang muka itu kan bisa aja langsung tertular kan ya. Tapi masyarakat di sini kayak ya udahlah, imun aku kuat, aku pasti bisa ngelawan ini gitu. Terus kalau misalnya takdir itu kan di tangan Allah, jadi takdir itu ya udahlah urusan Allah gitu. Iya makanya itu kalau misalkan mereka berpikir gitu sama aja mereka nggak ada usaha. Kan harusnya kalau mau ditolong Allah juga harus usaha dulu gitu nggak sih? Benar-benar nggak tahu lagi gimana cara edukasi, soalnya gimana ya, di tempatku tuh juga susah gitu loh, orang-orangnya itu mereka terlalu berkiblat ke ya nggak bisa disebutin deh di sini. Jadi kamu di kos terus ya? Sampai lebaran? Jangan dong, ya Allah, alhamdulillah. Masa aku puasa juga di sini, masa. Nah itu teman-temanmu udah pulang semuanya? Di kos. Iya sih, masih ada yang kerja, ada yang kayak S2 yang dari yang depan kamar itu. Oh iya, emang sekarang di Lamongan juga ada kayak penyemprotan desinfektan gitu ya? Ada. Di sekarang di kampusku juga ada. Itu masuk rumah apa di luarnya doang? Maksudnya? Maksudnya disemprotnya itu disemprot setiap gang dan masuk rumah atau di sekedar lewat gitu doang? Oh, kalau itu kan kalau di masyarakat sini itu gangnya itu udah ada kayak semprotannya gitu loh, disinfektan. Jadi kalau pas masuk gang itu berhenti dulu baru disemprot gitu. Karena di tiap rumah itu sudah ada kayak tempat tangan gitu loh. Terus habis itu kemarin 1 minggu yang lalu kayaknya itu ada penyemprotan tiap rumah. Jadi itu ada petugasnya buat ngasih gitu di rumah-rumah. Ya bagus sih kalau gitu. Apalagi ya? Oh iya, Fazer, harapanmu buat Indonesia apa ya? Berikutnya apa nih? Tentang keadaan ini. Oh iya, tentang keadaan. Yang pertama ya, semoga segera berakhir, segera membaik. Kalau bisa sebelum puasa, aku pengen puasa di rumah. Ada? Ya, halo? Halo? Gak dengar? Kamu gak dengar suara? Tes. Suara gak dengar. Aku dengar suaramu. Suaramu gak ada. Tes. Gimana caranya? Halo? Tekan setelan. Apa? Tekan apa? Terus yang audio.
default. Udah. 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 Tes, udah. Dengar nggak? Udah kedengeran. Oke, jadi harapanku dengan keadaan ini semoga orang-orang itu segera tersadar buat di rumah aja, terus segera membaik dan berakhir kalau bisa sebelum puasa. Aku pengen puasa di rumah. Terus kalau misalkan gitu nggak apa-apa deh sampai pertengahan puasa. Aku pengen ini hari raya di rumah juga. Terus apalagi ya, untuk tugas-tugasnya semoga lebih ringan. Amin. Terus udah sih itu aja. Kalau kamu gimana? Ini permasalahannya sangat rumit. Kalau aku lebih berharap pemerintah itu buat nyediain APD yang dibutuhkan oleh dokter-dokter ataupun perawat yang menangani pasien corona. Soalnya aku lihat di berita itu kayak mereka itu kekurangan APD. Padahal kan pemerintah udah di stok nggak sih dari Cina? Stok bahannya itu dari Cina. Terus habis itu aku juga berharap corona ini reda biar aku bisa jalan-jalan. Kita melihat itu ya, TP. Oh iya. Ke sana. Terus habis itu berharap juga kalau misalnya tugasnya itu lebih ringan. Ya jangan banyak-banyak lah gitu aja. Terus apa lagi ya? Dong. Apa? Kamu mau nyampein sesuatu nggak? Kalau nggak, kita udahan aja gimana? Soalnya ini kan mau maghrib. Iya. Mau siap-siap sholat. Oke. Tapi kedengeran gak sih suara musola dari situ? Dari pihakku. Iya, dengar. Oh iya, dah sudah. Ya dah. Sebelum azan dan makin kencang. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye.